Ya. Jadi kita terkait materi logika, kita sudah belajar melakukan penalaran langsung. Dari penalaran langsung itu kita bisa menghasilkan kesimpulan, dan kesimpulan itu harusnya kesimpulan yang benar, ya. Harusnya kesimpulan yang menjadikan pengetahuan tersebut dapat ditemukan benar tidaknya, benar salahnya. Oke, jadi dalam hal metode logika ini kita memang belajar bagaimana kita dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Kita belajar mendapatkan pengetahuan yang benar menggunakan rasio kita, menggunakan kemampuan berpikir kita dengan metode-metode yang dipakai dalam ilmu logika. Jadi dalam ilmu logika ini ada beberapa metode yang kita gunakan untuk menghasilkan kesimpulan atau pengetahuan yang benar, dan salah satunya yaitu penalaran langsung. Penalaran langsung kita bisa mendapati beberapa opsi, ya. Jadi kita kemarin baru membahas satu opsi yang lain silakan dikaji lebih jauh. Jadi ketika kita ingin melakukan metode menggunakan penalaran langsung, kita hadap-hadapkan proposisi satu dengan proposisi yang lain. Kita sudah mengerti ada proposisi A, kita lawankan dengan proposisi E, kita lawankan dengan proposisi I, atau kita lawankan dengan proposisi U. Ketika sama-sama kita lawankan antara A, E, I, O, itu manakah yang benar dan manakah yang salah? Karena itu kita kemudian bisa menghasilkan kesimpulan benar atau salah. Dan seringkali ilmu tentang penalaran langsung ini digunakan untuk berdebat. Jadi dahulu kala ilmu logika atau ilmu mantik itu kadang-kadang dianggap negatif. Itu karena apa? Karena ilmu ini sering digunakan untuk berdebat, untuk pertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga kemudian ada yang tidak menyukai ilmu ini, bahkan ada yang melarangnya untuk diajarkan. Tetapi kita nggak boleh menafikan suatu ilmu, apalagi ilmu ini ilmu yang menyangkut kemampuan berpikir, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan kebenaran. Karena itu di perguruan tinggi ilmu mantik, ilmu logika, bahkan filsafat ilmu itu menjadi mata kuliah yang wajib diajarkan, karena basic kemampuan berpikir itu dapat dapat diberikan, dapat dilatihkan melalui mata kuliah ini. Jadi melalui mata kuliah ini mahasiswa diajak berlatih berpikir menggunakan teknik berpikir yang ada pada ilmu mantik atau ilmu logika. Nah, yang jelas kita sudah menggunakannya pada mata kuliah, pada pertemuan yang kemarin, bagaimana kita membuat kesimpulan berdasarkan penalaran langsung. Jika A benar, ya benar atau salah, I benar atau salah, O benar atau salah. Itu kalau berdasarkan titik pangkal A yang benar. Kita berdasarkan titik pangkal A yang salah, itu juga bisa kita carikan hasil kesimpulan dari E-nya benar atau salah, I-nya benar atau salah, O-nya benar atau salah.
Nah, kita sudah selesai ya, kita anggap selesai walaupun belum tuntas, tapi kamu yang harus mengkaji lebih dalam, menuntaskannya. Selain oposisi ya, perlawanan yang kemarin kita temukan sifat-sifatnya. Perlawanan A dengan B itu namanya perlawanan yang kontraris, hanya berlawanan dari sisi apanya? Hanya berlawanan dari sisi kuantitatifnya, betul ya? Begitupun perlawanan antara I dan O itu hanya berlawanan dari sisi kuantitatifnya, sehingga sebutannya kontraris dan subkontraris. Adapun perlawanan A ke I, perlawanan E ke O itu perlawanan dari sisi kuantitasnya, satunya positif, satunya negatif, sehingga sebutannya subalternasi. Nah, yang berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif, baik itu dari sisi positif negatifnya maupun dari sisi universal maupun singularnya, itu adalah perlawanan di antara A, O, terus E dengan I. Kamu paham ya, saya jelaskan ini. Kamu bisa bayangkan kan ketika saya mengatakan A dengan O, E dengan I, paham ya? Itu ada perlawanan kontradiktoris, perlawanan yang baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatifnya itu memang berlawanan atau berbeda. Oke, kita move on. Ini sudah agak panjang awalan saya terkait dengan penalaran langsung. Padahal kita maunya sekarang adalah membahas penalaran tak langsung. Penalaran tak langsung itu salah satunya adalah penalaran deduksi. Ada yang tahu deduksi itu apa? Mbak, deduksi apa Mbak? Deduksi? Ya, memang bagian dari penalaran tak langsung. Penalaran langsung dengan penalaran tak langsung, kamu masih ingat apa bedanya? Penalaran langsung itu menyimpulkan hanya berdasarkan satu titik pangkal atau satu proposisi. A saja, akhirnya kita bisa menyimpulkan E-nya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan penalaran langsung hanya berdasarkan satu titik pangkal, satu proposisi. Nah, kalau penalaran tak langsung, ya namanya kan tak langsung, berarti tidak hanya berbasis satu proposisi, tidak hanya berdasarkan satu titik pangkal, tapi lebih dari satu titik pangkal, berdasarkan lebih dari satu proposisi, minimal dua proposisi. Nah, jadi itu bedanya penalaran langsung dan penalaran tak langsung. Adapun penalaran tak langsung ini jenisnya ada penalaran deduksi, ada penalaran induksi. Nah, deduksi itu seperti apa? Induksi seperti apa? Di awal dulu sudah saya jelaskan sedikit, tapi ini pendalamannya. Mungkin ada yang bisa mengingat apa itu deduksi, apa induksi. Oke, jadi deduksi adalah cara berpikir berdasarkan proposisi umum untuk dihasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, itu adalah cara berpikir deduksi. Cara berpikir deduksi adalah cara berpikir yang berpijak pada proposisi umum untuk digunakan sebagai dasar menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Oke. Kalau dalam kalimat ini menggunakan kata-kata berdasarkan pengetahuan umum sebelumnya yang bersifat khusus untuk digunakan menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus.
Oke, jadi di sini diberikan contoh dasar yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Oke, perhatikan kesimpulan itu yang paling bawah. Kesimpulannya adalah manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Untuk sampai kepada kesimpulan ini, kita kemudian membutuhkan minimal dua proposisi, dua pernyataan. Pernyataan yang pertama yang paling atas itu pernyataan yang bersifat umum. Adapun kesimpulannya itu lebih khusus. Nah, kalau dijelaskan di situ ada pernyataan makhluk Tuhan. Nah, makhluk ya. Jadi ada pernyataan makhluk. Semua makhluk itu berarti kata makhluk dapat kita anggap sebagai term umum. Term bawahannya, nah ini seringkali disebut term atasan ya. Term bawahannya adalah antara lain apa saja? Term makhluk itu adalah term umum atau term atasan. Terus kemudian term atasan ini, term umum ini memiliki unsur atau kandungan yang lebih khusus. Apa saja yang masuk kategori makhluk, maka itu kategorinya adalah bawahan dari kata makhluk. Nah, sekarang kalau kita listing bawahan dari makhluk itu apa saja? Apa saja hal-hal yang masih dalam ruang lingkup makhluk? Manusia, hewan, tumbuhan, apalagi jin, iblis, ya benda-benda itu air, udara. Nah, jadi kalau kemudian kita membuat sebuah penalaran yang bersifat deduktif, maka kita bisa simpulkan begini: apa yang berlaku kepada atasan berlaku pula pada bawahannya. Jadi kamu sekarang harus paham yang dimaksud term atasan dan term bawahan. Istilah yang atasan itu adalah istilah yang bersifat umum, di mana kemudian memiliki sub-sub atau bagian-bagian yang tercakup di dalamnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya di antara makhluk itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Kok kita kemudian ingin membuat kesimpulan baru berdasarkan proposisi yang bersifat umum ini? Maka kita misalnya penasaran dengan pernyataan seseorang tentang siapa saja sih yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, ternyata kok sudah ada proposisi yang mengatakan semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Maka kita bisa gunakan pernyataan ini untuk membuat kesimpulan baru kalau belum ada pernyataannya ya. Akhir itu kira-kira ciptaan Tuhan atau enggak? Oh pasti, kenapa? Karena sudah ada pernyataan yang mengatakan semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Sehingga air pun itu juga ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena air itu merupakan makhluk. Nah, sehingga kemudian terciptalah rumus dari induktif itu. Ini yang normal ya, induktif dan deduktif yang normal ya. Jadi terdiri dari premis mayor, premis minor, terus kemudian kesimpulan. Oke, jadi di sini ketika kita menggunakan teknik berpikir penalaran tak langsung yang menggunakan deduksi, minimal kamu menggunakan
dua proposisi yang menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Nah, jadi begini, dinyatakan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang apa? Oh, tentang manusia. Oh, manusia adalah makhluk. Maka kita simpulkan manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, berlakulah hukum jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Kita tidak harus tahu tentang kita tidak harus tahu tentang C secara langsung ya. Tetapi kalau sudah ada pengetahuan yang benar tentang A, maka kita bisa simpulkan C-nya itu sama dengan B. Oke, jadi jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini adalah logika berpikir deduktif. Jadi kalau kamu menggunakan deduksi dalam berpikir, maka gunakanlah model berpikir yang menempatkan pertama ada premis mayor, terus kemudian premis minor, kemudian baru kesimpulan. Contoh yang lain banyak, cuma kadang-kadang kita salah membuat contoh. Nanti kita cari contoh-contoh yang salah. Semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Imron adalah mahasiswa, maka Imron pasti lulusan SLTA. Jadi sekolah lanjutan tingkat atas, bisa SMA, bisa MA, bisa SMK. Jadi pengetahuan seperti ini kita bisa hasilkan tanpa harus mengetahui dulu Imron ini benar-benar sekolah di tingkat SLTA atau enggak. Jadi pengetahuan tentang Imron sudah pernah kuliah SLTA, sekolah di tingkat SLTA, itu nggak perlu melihat ijazahnya, karena apa? Karena dia sudah diterima di perguruan tinggi, dan pasti mahasiswa diterima perguruan tinggi itu setelah lulus SLTA. Oke. Berikutnya, ini contoh yang lain. Semua manusia akan mati. Si A adalah manusia, maka si A pasti akan mati. Nanti kita bahas yang ini. Nah, sekarang kita pahami ciri-ciri dari logika deduktif. Logika deduktif itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, cirinya adalah analitis. Ciri-ciri dari logika deduktif adalah yang pertama adalah analitis. Analitis itu maksudnya apa? Kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposisi-proposisi atau premis-premis yang sudah ada. Sebetulnya bahasa analisis itu yang lebih sederhananya adalah perincian. Jadi kita melihat perinciannya, detailnya, rincian dari makhluk misalnya. Rincian dari makhluk itu apa saja? Nah, itu ada manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita tahu perincian dari buah term, maka kita bisa
memberikan hukum terhadap bawahan-bawahannya. Contoh dalam fikih itu ya, kita punya hukum minuman memabukkan itu haram. Minuman yang memabukkan itu haram. Maka kalau dirinci, didetailkan, minuman yang memabukkan itu terdiri dari minuman apa saja? Ya terserah Coca-Cola atau kopi merah atau whisky atau mungkin yang lainnya. Maka ketika kita menggunakan cara berpikir deduktif, sebetulnya kita sedang melakukan analisis. Melakukan analisis itu berusaha untuk mengetahui perincian dari hal yang kita bicarakan itu. Jadi perinciannya dari minuman yang memabukkan itu apa saja. Nah, berarti kita sudah melakukan apa yang disebut dengan analitis atau dalam bahasa yang lainnya analisis. Jadi kamu kalau melakukan analisis itu apa sih? Ketika kamu melakukan analisis, ya berarti kamu berusaha mengetahui rincian dari yang dianalisis itu. Paham ya? Jadi kalau dianalisis ya, ketika kamu melakukan analisis, ketika diminta melakukan analisis, maka kamu kemudian menyebutkan unsur-unsur dari yang dianalisis itu. Paham ya? Jadi berpikir analisis itu adalah berpikir di mana kita berusaha mengkaji perincian atau detail dari sesuatu yang kita analisis tadi. Termasuk ini tadi, termasuk ketika kita mengatakan makhluk itu kalau dianalisis dan berarti kita rinci setiap hal yang masuk kategori makhluk itu apa saja. Nah, itu berarti kamu sudah melakukan analisis. Jadi jangan dibingungkan ya dengan kata analisis. Jadi kamu nanti misalnya diminta memberikan analisis, coba analisis masalah pendidikan. Ya semua masalah pendidikan itu kamu sebutkan. Di antara masalah pendidikan itu adalah ketidakjujuran, kenakalan, atau mungkin kecurangan, atau ketidakmampuan, atau misalnya hal-hal yang tadi misalnya itu adalah contoh-contoh dari masalah pendidikan atau perincian dari masalah pendidikan. Nah itu dapat dianggap sebagai berpikir analisis. Intinya sifat dari logika deduktif itu atau ciri-cirinya yang pertama adalah bersifat analitis. Yang berikutnya tautologis. Jadi deduktif itu memiliki sifat tautologis. Maksudnya apa? Kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. Jadi sebetulnya tanpa kita katakan, tadi itu contohnya adalah manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tanpa kita katakan, sebetulnya itu sudah terkandung di dalam pernyataan yang pertama itu, premis Maya itu. Semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan semua makhluk ciptaan Tuhan, itu sebetulnya sudah sama dengan mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Itu maksudnya apa? Kebenaran dari kesimpulan itu sebetulnya sudah termaktub dalam premis
ada di premisnya. Cuma biar lebih tegas, ya dinyatakan secara khusus gitu. Jadi cara berpikirnya akhirnya dari berpikir umum, dari umum ke khusus. Jadi dikatakan penalaran deduksi ada penalaran dari umum ke khusus karena memang dasar pijaknya itu adalah proposisi umum. Terus kemudian kesimpulan yang dihasilkan adalah proposisi khusus. Tetapi biar logik maka disusunlah dalam susunan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sehingga kemudian hukum jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu semua tentang A, tapi kita sudah tahu tentang B dan C, sehingga kita bisa simpulkan A sama dengan C. Kadang-kadang tidak harus dibuktikan semua makhluk itu ciptaan Tuhan, tetapi kita sudah bisa mengetahuinya dari pernyataan yang ada tentang semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Dan itu kalau sudah diakui kebenarannya, sudah diyakini kebenarannya oleh banyak orang, maka kita bisa gunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, hukum yang berlaku untuk perincian dari istilah umum yang dipakai di premis mayor. Oke, jadi kita sudah ketemu ciri-ciri dari logika deduktif. Itu ada analitis, terus yang kedua adalah tautologi. Nah, berikutnya adalah a priori. Jadi ketika kita menggunakan logika deduktif, maka kita akan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa proses menghasilkan kesimpulan itu dilakukan secara a priori. Maksudnya secara a priori itu apa? Kita menghasilkan kesimpulan tanpa harus membuktikannya secara empirik di lapangan penelitian. Nggak perlu bukti secara empiris. Misalnya kita simpulkan semua angsa adalah putih. Terus dari pernyataan semua angsa adalah putih, terus misalnya angsa Jerman termasuk hewan angsa, maka angsa Jerman adalah angsa putih. Hasil kesimpulan kita itu dihasilkan tanpa harus melihat langsung angsa di Jerman. Paham ya? Contoh lain, semua besi jika dipanaskan akan memuai. Besi Papua adalah masuk kategori jenis besi. Sehingga kesimpulannya besi Papua jika dipanaskan akan memuai. Tanpa harus kita datang ke Papua, kita itu sudah bisa memastikan bahwa kesimpulan besi Papua jika dipanaskan akan memuai, itu kita sudah bisa memastikan kesimpulan itu benar adanya. Itu namanya menarik kesimpulan tanpa harus membuktikannya secara empiris, dan itu sebutannya adalah a priori. Ya, a priori itu lawannya dari a posteriori. Itu nanti ciri dari induktif. Nah, sementara kita mengkaji yang deduktif dulu. Semua manusia pasti mati. Joe Biden adalah manusia. Tanpa harus kamu pergi ke Amerika untuk membuktikan nanti Joe Biden itu mati atau enggak, pasti Joe Biden itu akan mati. Kamu mau ketawa tentang Joe Biden. Paham ya? Jadi itu namanya pembuktian empiris tidak diperlukan, namanya a priori ya. Jadi a priori, ngerti ya a priori ya. Jadi sifat dari
logika deduktif yang pertama adalah analitis, rinciannya itu rincian dari istilah umum itu ya pasti dihubungi sama dengan istilah umumnya. Jadi apa yang berlaku pada atasan berlaku pada bawahan. Tautologis itu juga sama, hampir mirip sama. Tautologis itu ya yang terkandung di istilah umum itu berlaku pula di istilah-istilah khususnya. Yang ketiga adalah a priori. Untuk memastikan benar kesimpulan kesimpulan itu tidak membutuhkan keharusan untuk membuktikannya secara empiris di lapangan. Nah, yang terakhir logika deduktif ini punya keunggulan selalu dapat dinilai pasti atau tidaknya argumennya itu. Jadi derajat kebenarannya itu tinggi, hampir dapat dipastikan, tidak dapat ditolak. Jadi kalau sudah kita ketahui proposisi mayornya itu benar, hampir dapat dipastikan kesimpulannya itu juga benar, hampir mutlak gitu. Kebenaran dari berpikir deduktif itu hampir mutlak. Mungkin ada yang menganggap mutlak. Ya tadi itu contohnya, semua manusia pasti mati. Joe Biden adalah manusia, Joe Biden pasti mati. Nah, itu adalah hal yang mutlak itu seakan-akan. Makanya dikatakan derajat kebenaran dari pengetahuan yang kita hasilkan dari proses deduksi itu derajat kebenarannya tinggi sekali. Nanti berbeda dengan derajat kebenaran yang dihasilkan dari penalaran deduksi. Itu nanti akan berbeda. Oke. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Kalau ada, dalam dulu. Semua tanaman yang tidak mendapat air akan mati. Jagung adalah tanaman. Jagung yang tidak mendapat air juga akan mati. Nah, ini adalah contoh berpikir deduktif. Nah, contoh berpikir deduktif yang problematik atau keliru. Nah, gajah lebih besar dari tikus. Misalnya ada premis begitu ya. Anjing lebih besar dari tikus. Kesimpulannya gajah lebih besar dari anjing. Ini salahnya di mana ya? Nah, nanti coba kamu renungkan. Yang kedua, tikus lebih besar dari anjing. Anjing lebih besar dari gajah. Kesimpulannya tikus lebih besar dari gajah. Yang nomor satu kesimpulannya benar nggak? Nomor satu kesimpulannya benar ya, gajah lebih besar dari anjing. Kalau yang kedua kesimpulannya benar atau salah? Salah ya, tikus lebih besar dari gajah. Tetapi perhatikan, kenapa yang pertama itu salah? Benar ya? Yang pertama itu benar ya? Ya, gajah lebih besar dari tikus. Maksudnya satu rangkaian dari cara berpikir deduktif. Manakah yang salah? Di premis mayornya, di premis minornya, atau kesimpulannya? Untuk yang nomor satu, minor. Kenapa kok salah? Seharusnya gajah lebih besar dari tikus. Pernyataan yang pertama itu kan benar. Gajah lebih besar dari tikus. Terus anjing lebih besar dari tikus. Yang kurang Pak? Apa yang kurang? Gajah lebih besar dari anjing. Gajah lebih besar dari anjing. Itu yang mesti ya. Jadi tiga premis. Soalnya kan tiga yang di logika ini. Ini tiga
yang punya pendapat yang berbeda dari orang? Bukan nyambung. Nggak nyambung. Nah ini bagus ini. Gimana maksudnya itu? Mas Ridi, saya baca. Ini dari gajah turun ke anjing. Oh itu ya. Jadi logikanya itu tidak masuk. Intinya gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Nah ini kita tinggalkan yang nomor satu dulu. Coba kamu renungkan, kamu cari di mana salahnya. Apa yang tidak dipatuhi dari logika deduktif untuk contoh yang nomor satu. Oh, Nah terus untuk contoh yang nomor dua, apa logika apa ya? Ketentuan logika deduktif yang tidak yang tidak ditinggalkan oleh proposisi oleh contoh deduksi yang kedua. Tikus lebih besar dari anjing, anjing lebih besar dari gajah. Kesimpulannya tikus lebih besar dari gajah. Kesimpulan tikus lebih besar dari gajah itu benar atau salah? Salah. Tetapi ini ada kekeliruan, sehingga PR-nya adalah temukan mana kekeliruan dari deduktif yang nomor satu maupun deduktif yang nomor dua. Ini tugas kalian. Nah, sekarang saya ingin contohkan bagaimana kemudian penalaran deduktif itu kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Dan kebetulan kamu sudah menyusun bab 2. Di dalam bab 2 itu ada terkandung proposisi. Masih ingat? Jadi poin yang mana yang mengandung proposisi untuk bab 2 itu? Di bab 2 itu ada berapa sub sih? Di bab 2 itu ada berapa sub yang kamu buat? Ada 3. Sub yang pertama itu hanya membahas konsep Y. Sub yang kedua membahas tentang konsep Y. Sub yang ketiga membahas proposisi X terhadap Y. Nah, sekarang kamu bisa amati di poin atau di sub yang ketiga itu hubungan X dengan Y atau pengaruh X terhadap Y. Kalau dibuat contoh di sini pengaruh religiusitas itu X, terus kemudian kejujuran itu Y. Nah, itu adalah pernyataan yang berbentuk proposisi. Jadi religiusitas itu mempengaruhi kejujuran. Itu proposisinya ya. Dan ini berlaku untuk semua orang, berlaku dimanapun dan kapanpun. Itu kan berarti teori itu berlaku umum. Tetapi kalau kita mau membuktikan pernyataan ini benar atau salah, berarti kan sampelnya harus seluruh manusia. Dan itu juga mungkin dilakukan oleh peneliti. Jadi peneliti kalau mau membuktikan teori ini harusnya sampelnya itu dari seluruh umat manusia. Ada dari Afrika, ada dari Asia, ada dari Eropa, ada dari Australia. Nah itu semua benua sudah kita teliti, kita survei misalnya. Nah, tetapi penelitian semacam itu kan tidak dimungkinkan, sangat berat sekali. Sehingga kemudian kita coba melakukan proses deduksi untuk menghasilkan hipotesis. Jadi nanti yang diuji dalam lapangan penelitian itu adalah hipotesisnya. Ingat, yang diuji itu mestinya bukan teori secara langsung, tetapi kita sering menyebut uji teori. Tetapi memang itu maksudnya uji teori, tetapi yang diuji adalah hipotesisnya. Hipotesis yang diuji itu sebetulnya dapat dianggap sama dengan menguji teorinya. Nah, seperti apa caranya?
sekarang kalau ditanya, kejujuran ini kan berlaku untuk semua manusia. Religiusitas mempengaruhi kejujuran setiap manusia. Nah, kita kalau meneliti semuanya nggak mungkin, maka manusia itu meliputi siapa saja. Ya terserah kamu, apakah meliputi orang tua, anak-anak, atau siswa, atau barangkali masyarakat itu masyarakat Indonesia, atau manusia itu manusia dari Malaysia, dari Eropa, dari Amerika dan sebagainya. Nah, ketika kemudian kamu buatkan sebuah penalaran deduksi, awalnya kan mungkin begini, semua manusia religius pasti jujur, kan begitu ya?